Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan rangkaian mata kuliah Litigasi Public Relation. Kali ini kita membahas lebih detail apa sih yang dimaksud dengan litigasi itu dan bagaimana peran PR di dalam proses litigasi. Baik, kita lihat definisi dari Hergiti ya, tahun 2003 di bukunya berjudul In the Court of Public Opinion. Dia mengatakan litigation PR can best be defined as managing the communication process. Jadi memang merupakan proses komunikasi ya yang dilakukan oleh seorang PR officer selama berjalannya proses pengadilan gitu. Jadi sudah masuk ke ranah hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa gitu ya, biasanya dari dua pihak gitu. Nah ini berdampak pada reputasi gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana PR bisa menjalankan proses komunikasi selama pengadilan itu dengan tujuan menghasilkan reputasi yang baik tentunya bagi klien atau bagi perusahaannya. Oke. Nah, kalau di dalam konteks hukum sendiri, litigasi itu jelas berbeda dengan proses-proses penyelesaian sengketa yang lain gitu ya. Jadi kalau secara non hukum gitu tidak dilakukan dengan pengadilan, kita kenal ada negosiasi, ada mediasi begitu ya, ada penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan di muka pengadilan gitu ya. Nah, di sini litigasi sudah jelas merupakan proses gugatan karena adanya konflik dua pihak ya, yang menyerahkan kepada seorang pengambil keputusan. Kalau di pengadilan kita sebut hakim gitu ya. Nah, kepada hakim inilah kedua pihak ini menyerahkan keputusannya karena mungkin sudah dilalui proses mediasi, negosiasi tapi tidak menghasilkan jalan keluar ya, jadi buntu. Akhirnya dibawa ke pengadilan dan menyerahkannya kepada hakim untuk menentukan pilihan gitu ya yang bertentangan bagi kedua pihak. Jadi yang satu boleh disebut menang, yang satu kalah gitu ya. Itu keputusannya pasti satu memenangkan pihak yang satu dan kalah pada pihak yang lain gitu. Nah, ini kalau sudah di litigasi, makanya kalau di penyelesaian sengketa yang lain itu kita bisa sebutnya win-win solution gitu. Udah nih kita rembukan, akur, kita ada negosiasi tawar-menawar gimana nih enaknya, gini aja, gini atau gimana gitu enaknya buat kita yang sama-sama enak gitu ya. Itu seperti apa? Itu bisa jadi hasilnya win-win solution gitu. Nah, tapi kalau di litigasi sudah jelas di sini disebut menghasilkan win and lose result gitu ya. Baik, jadi litigasi ini melibatkan pihak ketiga yang memang mempunyai kekuatan memutuskan solusi gitu ya di antara pihak-pihak yang bersengketa ini. Nah, prosesnya banyak melibatkan proses administrasi dan peradilan di pengadilan negeri kalau di Indonesia kita sebutnya ya. Oke, kemudian ini tadi jadi menghasilkan win and lose result. Tujuannya adalah untuk menjamin ketentraman. Jadi supaya nggak berantem lagi, supaya nggak ribut lagi, supaya nggak berselisih lagi, ya bahkan juga menjamin ketertiban umum supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan hukum. Nah, inilah yang pada jalan akhir itu biasanya diambil ya sebagai jalan terakhir karena kalau negosiasi atau penyelesaian sengketa yang lain itu kurang memiliki kekuatan hukum. Jadi akhirnya berantem lagi, ribut lagi, nggak jelas ini sebenarnya gimana. Sudah sepakat tapi mungkin satu pihak menyalahi ya, maksudnya
mengingkari kesepakatan itu, tidak mengikuti apa yang sudah disepakati, bisa jadi begitu karena memang tidak punya kekuatan hukum ya. Nah, makanya banyak kasus akhirnya sudah tidak bisa dilakukan melalui cara negosiasi, akhirnya dibawalah ke ranah pengadilan gitu. Baik, jadi litigasi ini menjamin perlakuan yang adil. Jadi kalau dibilang adil secara hukum gitu ya kepada para pihak dengan memberi peluang. Jadi dalam proses litigasi itu kedua pihak boleh menyampaikan keterangan keberatan gitu ya. Kalau misalnya yang satu dituntut gitu, yang satu bisa yang dituntut ini bisa mengajukan keberatan, bisa mengajukan keterangan, sanggahan, ya seperti itu. Makanya prosesnya lama banget, bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya sebelum diambil keputusan. Untuk apa? Untuk membuat perlakuan yang benar-benar adil gitu. Jadi nggak hanya diputuskan, udah pokoknya hakim memutuskan gini, atas dasar apa? Ini kan pasti ada mendengarkan keterangan saksi, ada bukti-bukti ya, menyampaikan bukti-bukti itu proses pengadilan seperti itu. Oke. Jadi litigasi ini diupayakan seadil mungkin ya. Nah, lemahnya litigasi ini sering akhirnya untuk memenangkan satu pihak dengan cara mencari kesalahan atau kelemahan pihak lawan ya. Karena memang sudah win and lose result, tujuannya supaya yang satu bisa terbukti benar, berarti yang satu harus terbukti salah gitu ya. Baik, jadi prosesnya sifatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu litigasi dianggap memiliki beberapa kelemahan ya karena memaksa para pihak itu ada di dalam posisi ekstrim. Yang satu di kubu sini, satu di kubu sana gitu. Perlu ada pembelaan, nggak begini tapi begitu gitu ya. Jadi benar-benar ekstrim posisinya dan ini bisa mempengaruhi keputusan gitu supaya terlihat benar-benar adil, siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang berhak atas suatu aset misalnya, suatu hal gitu ya, itu harus terbukti di dalam posisi yang ekstrim gitu. Nah, ini juga kelemahan litigasi jadinya mengangkat seluruh persoalan di dalam suatu perkara, baik materi yang substantif maupun prosedur. Kadang-kadang jadi lemah suatu pihak karena hanya masalah prosedur, hanya masalah administrasi. Oh, ini nggak terdaftar, oh ini prosesnya salah, ini tidak mengikuti prosedur, ini ada cacat administrasi, itu saja bisa melemahkan gitu ya. Padahal sih substansinya gimana gitu. Jadi kadang-kadang suka nggak pada tempatnya gitu, dicari-cari kesalahan yang tidak substantif ya. Nah, karena inilah jadi kedua pihak tuh terdorong untuk melakukan penyelidikan ya. Ini kan nggak begini harusnya, waktu itu begini, atas nama siapa? Oh, bukan atas nama dia, ya nggak bisa diajukan gitu misalnya ya. Jadi hanya cacat administrasi, hitam di atas putihnya mungkin berbeda. Ini rumahnya aset tanah misalnya gitu ya, ini atas nama ayahnya, terus ini yang menggugat anaknya, nggak bisa, ini bukan bukan nama dia, ini kan nama ayahnya, seperti itu. Jadi sebenarnya substansinya apa? Mungkin kalau di kasus Lumpur Lapindo itu ya sebuah keluarga kehilangan rumahnya misalnya gitu ya, itu sampai seperti itu. Jadi bukan dilihat substansinya sekali lagi, tapi masalah prosedur, masalah administrasi, ya itu juga bisa menjadi kelemahan karena sekali lagi mungkin saya pernah sampaikan pengadilan ya, misalnya hukum itu bisa benar tapi keadilan itu belum tentu gitu ya. Oke, jadi sah secara hukum tapi kalau dilihat kok jadi terasa tidak adil gitu ya, law and justice itu berbeda gitu. Nah, ingat teori SCC ya, apa namanya,
teori-teori untuk jadi crisis management ya, situational crisis communication theory itu mengatakan yang penting adalah kita harus memperhatikan korban, apakah ada korban gitu. Jadi pakai pakai hati ya, kalau bisa disebut pakai hati, pakai emosi gitu. Jadi itu yang sebenarnya ujungnya nanti lebih baik dari sisi reputasi. Kalau kita bicarakan bukan soal menang kalah gitu ya, bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi reputasi di ujung akhirnya orang akan melihat ini sebenarnya bagaimana sih ini perusahaan ini gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi, itu menjadi suatu kelemahan litigasi, terutama dari sisi atau dari kacamata public relation, ya. Jadi litigasi ini tidak cocok untuk sengketa yang melibatkan banyak pihak juga, banyak persoalan yang rumit gitu ya, yang penyelesaiannya itu juga ada beberapa alternatif. Jadi, suatu proses hukum di pengadilan itu hanya membatasi pada satu kasus, pada at least 2 pihak gitu ya. Kalau banyak pihak jadi susah, jadi harus dipecah-pecah lagi gitu ya. Kasusnya banyak harus dipecah-pecah lagi, makanya jadi lama, jadi bertele-tele, jadi makan biaya banyak gitu. Oke. Nah, jadi di sini litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa, ya, sengketa dan persoalan. Nah, karena itu kedua pihak seringkali membuat litigasi ini berjalan semata-mata untuk merugikan pihak lain. Jadi udah nggak ada unsur kerjasama, persaudaraan, win-win solution itu udah nggak ada. Jadi benar-benar bagaimana menjatuhkan kubu lawan, pihak lain yang bersengketa gitu ya. Ya pokoknya supaya pihak lain itu rugi gitu aja, supaya pihak lain itu ada di posisi yang kalah gitu ya. Nah, oleh karena itu proses perkara litigasi jadi mahal karena membuktikan siapa yang benar siapa yang salah itu nggak bisa cepet kan gitu ya, harus ada penyelidikan, didengarkan dulu bantahannya, sanggahannya, itu bisa lama sekali, akhirnya jadi mahal ya. Nah, tujuannya adalah memaksa pihak lain untuk menyerah gitu. Udah deh gitu kan, aku yang benar, aku yang menang gitu ya. Jadi memaksa pihak lain itu menyerah dan menyelesaikan perkaranya itu dengan syarat yang menguntungkan pihak lain. Ya, terutama juga dalam hal biaya ini ya. Aduh, gimana ini biaya pengadilan mahal banget, lama segala macam. Jadi udah stres, udah capek gitu ya, ya udahlah, udah nyerah deh gitu akhirnya ya. Baik, sorry. Jadi itu beberapa kelemahan. Oke, nah oleh karena itu ada satu cara penyelesaian sengketa yang disebut sebagai arbitrase ya. Nah, arbitrase ini tidak dibawa ke pengadilan gitu ya. Kita lihat penjelasannya di sini. Jadi dalam arbitrase kedua pihak ya menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral ya. Pihak netral itu tidak di dalam pengadilan gitu. Jadi dipilih aja ya satu pihak, misalnya satu lembaga atau satu badan atau salah satu orang itu juga bisa yang mereka pilih untuk mengambil keputusan ya. Sifatnya lebih personal gitu ya, sifatnya pribadi dan memberi keuntungan melebihi litigasi gitu. Jadi ada kelemahan-kelemahan litigasi tadi itu bisa ditutupi gitu ya, diatasi. Jadi arbitrase itu pada dasarnya menghindari pengadilan ya. Nah, bagaimana kelebihannya? Dia ini memberi kebebasan gitu. Mau pilih yang mana, bukan hakim pengadilan gitu ya, tapi kira-kira satu pihak yang dipercaya bersama, diyakini sebagai pihak yang netral gitu, kita pilih nih gitu ya. Punya otonomi kedua pihak dan yang penting juga kerahasiaan. Karena kalau sudah masuk ke pengadilan, terpublish ke media massa itu bisa luar biasa kerugiannya gitu. Nanti kita lihat contoh kasus geprek bensu ya. Itu dulu sebelumnya sudah ada mediasi, tapi akhirnya menemui jalan buntu, kebawa ke ranah pengadilan, ke
litigasi, akhirnya sudah tersebar ke media massa, termasuk media-media yang tidak akurat ya dalam memberitakan. Juga ada media-media lain yang ya emang cuma sekedar cari sensasi gitu ya, pakai judul-judul yang ngompor-ngomporin gitu istilahnya pihak Bensu gitu ya. Jadi itu yang kerugian kalau sudah sampai ke pengadilan, terbuka ke umum, bahkan viral gitu ya, sampai ke media sosial, itu sudah eh, tidak mudah untuk dikontrol gitu. Jadi siapa saja orang-orang itu bisa menulis ini itu ya, bisa membuat public opinion yang salah gitu. Kalau kita tuntut atau kita tanyakan kepada pihak yang lain ya, yang dalam sengketa ini, kenapa sih ini kok di media ini ya kamu kok katanya bilang begini gini gini. Ah enggak, saya nggak bilang begitu, kita baik-baik aja kok gitu. Tapi siapa yang bisa membuktikan gitu ya? Bisa jadi memang pihak yang lain itu punya niat buruk gitu. Dia undang wartawan atau dia tulis apa atau siapa yang diminta untuk nulis di media sosial itu sama sekali sangat-sangat tidak bisa dikontrol, dan memang arbitrase itu ranahnya bukan mencari pembuktian-pembuktian secara hukum gitu. Jadi lebih kepada mediasi gitu ya, supaya menghindari kelemahan-kelemahan yang ada di litigasi tadi gitu. Tapi juga akhirnya punya kelemahan dalam arti tidak bisa punya kekuatan hukum gitu. Oke. Baik, nah arbitrase ini kelebihannya bisa lebih cepat dan murah daripada litigasi. Mudah-mudahan dengan proses arbitrase kedua pihak sudah bisa menemukan jalan tengah, menemukan solusi. Jadi enaknya bagaimana ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya. Sifatnya lebih informal, prosedurnya juga tidak begitu kaku ya. Cuman sekali lagi tadi kelemahannya belum banyak masyarakat atau kalangan bisnis mengenal gitu. Mengenal dalam arti detail ya, prosedurnya bagaimana nih gitu, apa yang harus dilakukan di dalam arbitrase gitu ya. Dan yang paling penting kelemahannya adalah terkendala masalah kepastian hukum. Kalau udah sepakat nih, walaupun ada tertulis gitu ya, tapi kalau sampai satu pihak melanggar kesepakatan yang ada di dalam arbitrase itu, lalu bagaimana gitu ya. Sebenarnya di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang ya nomor 30 tahun 99 itu, arbitrase itu cara penyelesaian sengketa ya perdata. Nah, disebutnya ya perdata di luar pengadilan umum gitu. Jadi tidak memakai KUHP ya, hukum pidana gitu. Jadi lebih kepada sengketa perdata yang ya udah deh kita rukun aja, nggak usah berantem, ini kita sepakat aja gimana gitu ya. Itu sebenarnya bisa lebih cepat dan lebih murah gitu. Oke, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah ya. Baik, nah sekarang apa nih peran public relation di dalam proses sengketa ini gitu ya. Sebenarnya diupayakan tidak sampai ke ranah hukum. Mungkin saya pernah sampaikan ya di sesi yang lalu, nggak usahlah sampai ke ranah hukum gitu, justru dihindari gitu ya. Nah, oleh karena itu kita antisipasi, kita jaga kalau bisa dengan proses mediasi saja sudah cukup gitu ya. Tapi baiklah, kalau misalnya tidak bisa, yang paling pertama bisa kita lakukan adalah melakukan atau meminta bantuan media gitu ya, karena ini bisa diupayakan untuk membentuk opini publik yang sedikit banyak bisa menjadi pertimbangan pengadilan begitu. Kemudian juga yang terutama kalau di PR itu urusannya ke reputasi gitu ya. Reputasi itu bisa terbentuk gitu, hasilnya bisa berbeda. Pengadilan memutuskan A, tapi reputasi di public opinion di masyarakat, ya opini publik di masyarakat itu bisa berbeda gitu. Saya pernah berikan contoh rumah sakit Omni gitu ya, yang dulu sebelumnya
menyatakan pasien Prita itu bersalah, tapi masyarakat menyatakan berbeda gitu ya, sampai akhirnya naik banding dan akhirnya memenangkan pihak Prita gitu ya. Atau kasus Basuki ya, Pak Ahok itu kan divonis bersalah hukum 2 tahun, tapi banyak sekali masyarakat yang menganggap Pak Ahok itu tidak seutuhnya bersalah lah, kira-kira gitu ya, sampai ada karangan bunga yang lautan karangan bunga di balai kota waktu itu ya. Oke, jadi bisa sangat berbeda antara keputusan pengadilan dengan opini publik ya. Nah, ini cara yang kita bisa lakukan untuk membuat opini publik itu menjadi positif kepada pihak kita, pihak perusahaan kita adalah dengan bekerja sama dengan media ya. Oleh karena itu kita membuat program media relation itu dengan baik ya. Oke, di sini ada kutipan dari buku itu tadi ya. Jadi, if you want to announce something important, kita tulis press release ya. Ini paling pertama sekali deh, kita buat press release tentu yang baik ya, dengan menyampaikan fakta-fakta yang transparan, ada prinsip kejujuran gitu ya. Itu mungkin di mata kuliah lain adalah gitu ya. Jadi dipakai aja lah cara-cara bagaimana menulis press release yang baik. Oke. Kemudian if you want to make an even bigger impression ya, yang lebih besar lagi impressionnya, kita adakan press conference. Karena dengan press conference itu bisa terlihat bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana wartawan bertanya lalu kita spontan menjawab, mungkin ada bukti-bukti lain, bahan-bahan lain yang diminta wartawan lalu bisa kita berikan, justru memperkuat posisi kita misalnya ya. Oke, nanti bisa dilihat contoh yang di kasus geprek Bensu itu, pihak Bensu mengadakan klarifikasi gitu ya, konferensi pers lah gitu. Itu terlihat sekali bagaimana sikap dia gitu. Itu yang message secara nonverbal bisa dilihat oleh orang gitu ya. Akan terlihat kok. Sorry. Bagaimana niat baik, bagaimana sesungguhnya gitu ya. Itu justru message-message yang jauh lebih bermakna dibanding sekedar press release. Kalau press release kan ya udah tulisan aja, bisa jadi nanti di rewrite, ditulis ulang oleh wartawan, tone-nya itu bisa berbeda gitu ya. Jadi bisa tadinya positif bisa jadi netral atau bahkan bisa jadi negatif gitu. Karena itu untuk memberikan impresi yang lebih besar diadakan press conference itu sangat baik gitu ya. Oke, kemudian the best way to get a story in the media ya adalah bagaimana kita langsung berbicara kepada seorang reporter ya, yang kita kenal baik, yang kita kenal dekat. Nah, makanya ini nggak sehari semalam dapat gitu ya. Kalau kita selama ini relation dengan media itu baik, kita kenal wartawannya, nggak kalau lagi ada kasus aja kita minta tolong ditulis gitu ya. Jadi menjalin relasi secara personal dengan beberapa wartawan itu sangat baik dan harus dilakukan jauh-jauh hari gitu, bukan pas lagi ada krisis aja deket-deketin wartawan gitu ya. Jadi ini adalah cara yang baik-baik karena supaya wartawan itu atau media ini bisa menulis dengan tone yang tepat gitu ya. Tentu kita harapkan yang positif. Nah, sekali lagi beberapa kali saya sampaikan, perusahaan kita itu emang udah harus bagus. Susah kalau perusahaan kita itu memang buruk, punya reputasi buruk sebelumnya, memang ada kesalahan, ya wartawan menulis bagaimana, dia juga terikat dengan kode etik jurnalistik gitu ya. Jadi sulit kalau perusahaannya sendiri memang tidak baik. Nah, karena itu reputasi dibangun bukan dalam waktu dekat. Kita sendiri harus bagus, harus membangun reputasi yang baik selama ini. Nah, begitu ada krisis, begitu ada proses litigasi, kita tidak susah untuk membuktikan atau kita menyatakan bahwa kita itu tidak salah gitu ya, bahwa kita itu baik loh reputasi kita gitu ya. Nah, kalau sampai memang selama ini baik kok tapi ternyata benar-benar kesandung gitu ya, ya sudah kita nyatakan bahwa
mohon maaf ini ada kesalahan dari pihak kami, mohon maaf semoga tidak terulang bla bla bla, udah gitu. Akui dan justru jangan ditutup-tutupi, jujur aja gitu ya. Nah, itu akan justru membuat reputasi kita positif dibanding selama ini udah baik, giliran ada suatu krisis terus kita membantah, nutup-nutupin, nah itu justru jadi negatif ya. Seperti contoh kemarin ada satu pesawat yang jatuh udah baik ke penumpang, ke keluarganya udah baik, kasih karangan bunga, datang ke pemakaman. Pas ada dituntut salah satu keluarga, pihak lawyernya arogan lah, cari-cari kesalahan pihak keluarganya gitu ya, yang dituduh ini itu segala macam. Malah jadi jatuh gitu reputasinya ya. Oke, itu jadi hati-hati kita tetap jaga kejujuran, transparan ya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu akan lebih baik lagi kita secara personal tadi di sini maksudnya adalah ya kita berbicara kepada reporter yang memang kita kenal gitu ya, karena bukannya tidak ada wartawan atau media yang ya kalau kita positive thinking aja sih mereka sebenarnya nggak niatnya menjelekkan tapi mungkin salah persepsi atau apa gitu ya. Nah, kalau kita kenal secara pribadi dengan seorang wartawan, kita bisa gini loh, Mas, Mbak, harusnya kan ya sebetulnya tuh kita gini gini gini, iya, bla 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 gitu ya. Secara personal kita kita jelaskan, mudah-mudahan mereka menulisnya tidak salah gitu ya. Baik, kemudian litigation is just like any other crisis ya. Jadi kita itu benar-benar harus memberikan semua informasi ya sebisa mungkin apapun yang diminta wartawan itu kita berikan dengan cepat ya, secepat mungkin supaya memang dampaknya juga bisa meluas gitu ya, karena media punya kekuatan, dia punya punya jangkauan yang luas kepada seluruh masyarakat lah seperti itu ya. Kalau kita sendiri cuman buat ya sekarang sih bersyukur ya ada media sosial, ada website dan sebagainya. Tapi apakah semua masyarakat itu membaca own media ya? Kalau kita kan punya paid media, own media, share media gitu ya. Kalau kita publish di own media ya, media yang kita miliki sendiri, apakah dampaknya atau exposure-nya bisa cukup cukup luas gitu ya. Karena kalau di media massa kan jauh ya, kita punya punya target target audiens yang jauh lebih besar daripada kita gitu. Oke, baik. Nah, kemudian jadi di sini simpel saja bagaimana kita melakukan upaya meningkatkan reputasi dalam proses litigasi ini adalah tulislah press release ya, tulislah press release yang baik, kita siapkan media list untuk menyelenggarakan konferensi pers ya, kita kirim press release-nya ke media tadi dan kalau perlu kita adakan press conference-nya dan ini harus diulang. Makanya sampai disebut ya nomor 4 apa? Repeat step 1 sampai 3 gitu ya. Nah, ini diulang-ulang terus karena proses litigasi itu tidak cepat gitu. Jadi harus sering-sering berikan press release, kita buat pernyataan gitu ya. Ya cuma dilihat ya juga sih kadang-kadang kalau tidak perlu ya kadang-kadang ada masanya kita diam dulu. Nah, gitu ya. Jadi perlu perlu timing yang tepat juga gitu. Oke, baik. Nah, agak berbeda antara crisis communication dengan litigation BR ya. Jadi karena litigasi itu berjalan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, bukan cuman sehari 2 hari ya. Jadi masalahnya lebih kompleks. Kalau krisis mungkin ya sudah ada pesawat jatuh sampai semua kewajiban kita kita lakukan kepada pihak-pihak yang korban gitu ya. Terus ya udah case close gitu. Tapi kalau sampai ke litigasi, sampai ke pengadilan itu bisa lama sekali ya, bisa sampai bertahun-tahun gitu. Jadi welcome to the jungle gitu. Kita siap-siap inilah ranah
baru yang juga menjadi job desk seorang public relation kalau perusahaannya atau klien kita masuk ke ranah litigasi gitu ya. Dan permasalahannya jauh lebih kompleks, butuh butuh pemahaman yang komprehensif gitu ya. Dan kadang-kadang kita jadi harus belajar nih. Kalau kita kita sebagai PR di sebuah perusahaan tambang, ya kita harus tahu banget nih bagaimana tambang, limbahnya. Kita menjadi PR di perusahaan penerbangan, kita harus tahu, ya nggak tahu banget sih, tapi paling nggak kalau ditanya wartawan tuh kita bisa jelaskan ya. Ini bagaimana masalah cuaca, masalah teknis, ya pilot, ini gimana pesawat tipe apa dan sebagainya lah kayak gitu ya. Sampai ke ya tergantung jenis perusahaan kita ya. Jadi selamat PR itu sebetulnya pintar gitu ya karena dia harus belajar banyak hal gitu supaya bisa menguasai permasalahan dengan baik ya. Oke, dan satu lagi di dalam litigasi perlu ada juru bicara ya. Siapa saja kalau memang kita mampu ya bisa kita sebagai juru bicara. Kalau tidak atau kalau perlu didampingi ya di backup dengan pimpinan perusahaan itu sangat baik. Jadi menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan komitmen gitu ya dan juga kapabilitas gitu. Wah, ini pemimpinnya nih bicara juga seperti itu. Atau ya kalau memang tidak memungkinkan, kita meminta pihak pengacara itu menjadi juru bicara. Nah, tapi kadang-kadang itu sorry maaf pengacara itu kadang-kadang mikirnya lebih ke hukum tadi. Pokoknya saya harus harus memenangkan perkara ini kan gitu ya. Nah, kadang itu yang mungkin di sesi lalu saya sampaikan agak berbeda nih sudut pandangnya gitu. Seperti yang kasus penerbangan di Amerika itu ya, tujuannya pokoknya supaya menang nih pengadilan gitu. Salahin aja nih yang nuntut perusahaan gue nih, pokoknya biar biar bersalah, biar nggak jadi tuntutannya nggak jadi jatuh kesalahannya nggak jatuh ke perusahaan penerbangan itu gitu ya. Pokoknya tujuannya begitu, nyalah-nyalahin gitu. Nah itu mohon maaf ya memang memang tugas tugas lawyer atau pengacara itu seperti itu gitu ya, yang beberapa lah ya tadi saya juga pernah sampaikan ya sebenarnya pengacara yang baik tidak harus begitu ya, tujuannya ya adalah mencari keadilan gitu. Kalah di pengadilan itu bukan berarti malapetaka gitu ya. Kalau kalah tapi image perusahaan itu tetap baik kan justru long term gitu ya. Kalah di pengadilan tapi jangka panjangnya orang melihat niat baik, melihat reputasi kita tetap positif dalam jangka panjang gitu ya. Ya contoh Rumah Sakit Omni itu kan di pengadilan negerinya dia menang, Bu Pritanya kalah dituntut ganti rugi sekian ratus juta gitu ya. Tapi ya tetap aja meskipun menang di pengadilan, orang melihat Rumah Sakit Omni itu tetap bersalah gitu ya, tetap tidak baik lah gitu, tidak etis, tidak tidak empati kepada customer ya. Akhirnya jadi itu posisi menang di pengadilan tapi di mata masyarakat tidak gitu ya. Akhirnya sampai ke banding ke pengadilan tinggi, kalah Rumah Sakit Omni, Ibu Prita menang, ya sudah itu justru mulai dari nol lagi, titik titik awalnya Rumah Sakit Omni itu mulai lagi dari situ, bangun lagi reputasi, bangun lagi kepercayaan, raih lagi kepercayaan masyarakat gitu ya, itu benar-benar start from zero jadinya gitu ya. Nah inilah yang balik lagi ke sini, hati-hati kita memilih juru bicara ya, juru bicara yang ya kalau kita orang PR sih long term ya, juru bicara yang bisa memperhatikan atau menjaga reputasi jangka panjang, bukan semata-mata memenangkan pengadilan gitu ya. Jadi pilih juru bicaranya juga yang tepat gitu. Baik, jadi kesimpulannya litigation PR itu bukan sekedar press conference ya di pengadilan, bukan juga sekedar buat press release, tapi ada
hal-hal atau tugas-tugas lain di balik itu gitu ya. Kita lihat korban yang ada enggak, kita empati pada stakeholder, pada masyarakat, adakah korban tadi gitu ya. Itu bukan cuma sekedar nulis lah ya kalau urusannya ke media. Tindakan yang paling penting adalah membuat public opinion ya, bahkan sebelum pengadilan dimulai. Kan suka tuh wartawan suka dapat bocoran gitu ya, ini nih kasusnya si ini sama ini dua pihak gitu ya, mau masuk ke pengadilan nih gitu, ini karena gini gini gini, suka suka udah bocor tuh adanya konflik kedua pihak gitu ya. Nah, jadi bukan pas pengadilan sidangnya itu dimulai saja tugas kita, jadi jujur sebelumnya itu kita juga sudah perlu membangun public opinion yang tepat gitu. Bahkan kalau sebelum pengadilan itu sudah melalui tahap mediasi, arbitrase tadi ya, itu juga mulai dari situ tugas kita. Jadi kalau bisa malah tidak sampai ke pengadilan kan ya tujuannya, karena tadi beberapa kelemahan proses litigasi kita sudah bahas. Jadi kalau bisa sebelum pengadilan dimulai ini PR sudah berperan gitu. Apa nih upaya yang kita bisa lakukan, win-win solution, sama-sama enak. Kalau bisa justru mencegah gitu sampai naik ke pengadilan gitu ya. Jadi litigasi memang memerlukan media massa ya, mulai dari yang kecil hingga besar, bahkan kalau sekarang ya media sosial gitu. Nah, itulah kita mengupayakan pembentukan public opinions yang ujungnya membuat reputasi kita menjadi positif ya. Oke, nah ini contoh yang tadi sedikit saya juga sudah sampaikan. Jadi sampai sekarang belum selesai kasusnya gitu ya, sudah beberapa lama. Jadi perkara nama Bensu gitu. Ini saya ambil dari kumparan ya. Jadi Robin Ansu itu menggugat pemakaian nama ya, nama Bensu. Mungkin kan juga sudah beberapa kali baca beritanya. Ada satu pihak si Robin Ansu ini, kemudian ada satu pihak kedua adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya. Nah, sebenarnya mediasi atau nego itu sudah dilakukan di awal gitu ya, tapi mungkin menemukan jalan buntu. Akhirnya justru pihak Ruben Ensu yang menggugat. Jadi sebetulnya kalau tadi saya bilang kalau dari sisi PR tuh sebetulnya kalau bisa jangan sampai kebawa ke ranah hukum gitu ya, ke pengadilan, jangan sampai ke litigasi sebetulnya gitu. Nah, tapi ini kasusnya memang pihak Robin Ensu sendiri yang justru membawa ke pengadilan gitu ya. Jadi justru dia yang menggugat pihak PT Ayam Geprek Beni Sujono itu untuk pemakaian nama bensunya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Putusan Mahkamah Agung justru menyatakan sebaliknya gitu. Nanti kita lihat kronologisnya ya. Jadi di sini Geprek Bensu itu menggunakan nama Geprek Bensu gitu ya, tapi kalau yang PT Ayam Beni Sujono ini ada Ayam Geprek Bensu gitu ya, Ayam Geprek Bensu. Saya sampaikan link di e-learning ya, ada satu konfirmasi atau pernyataan dari pihak Ruben Ensu ya, diwakili adiknya itu mengatakan bahwa yang menyatakan nama Bensu itu memang dia gitu ya, karena mengatakan Pak supaya ada tokoh, supaya ada public figure yang bisa mengangkat nama atau bisnis ayamnya gitu ya. Akhirnya diambillah nama kakaknya Bensu. Jadi awal mula ide menggunakan nama Bensu itu memang dari Ruben Ensu, tapi waktu itu bisnisnya dijalankan oleh PT Ayam Beni Sujono ini gitu ya. Jadi ini rebutan nama Bensu itu, siapa yang berhak memakai. Nah, sebenarnya tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi sengketa kalau waktu itu baik-baik saja gitu ya. Akhirnya muncul masalah karena Beni Sujono ini tetap menjalankan bisnisnya. Nah, Ruben Ansu
memisahkan diri si adiknya ini, kemudian dia mendirikan Geprek Bensu. Akhirnya kan jadi ada dua entitas gitu ya, ada dua bisnis gitu. Nah, itulah jadi muncul sengketa gitu ya. Oke, kita lihat kronologisnya. Ini udah dari tahun 2019 ya. Oke, dari bulan Agustus. Oke, jadi pertama Ruben menggugat PT Geprek Beni Sujono atas penggunaan nama Bensu. Oke. Kemudian PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan rekonvensi ya atas gugatan balik gitu. Jadi justru menggugat balik. Oke. Di Januari 2020 keputusannya menolak gugatan Ruben gitu ya, dan justru mengabulkan gugatan balik si Beni Sujono ya. Jadi yang berhak menggunakan nama Bensu itu sebetulnya justru Bensu, karena memang secara hukum, maksudnya secara akte pendirian, akte perusahaan yang pertama kali menggunakan nama Bensu itu si Beni Sujono ini gitu ya. Oke, kemudian 6 merek Bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal ya dengan segala akibat hukumnya. Nah, di bulan April Ruben nggak terima gitu, dia masih berusaha berupaya lah gitu ya, dia ngajukan naik banding ke kasasi ke Mahkamah Agung. Oke, nah tapi akhirnya hasilnya di bulan Mei Mahkamah Agung menolak lagi kasasi Ruben, justru jadi yang tetap berhak memakai nama Bensu itu PT Ayam Beni Sujono ya. Baik, nah kita balik lagi nih, itu sejarahnya sampai akhir ini ya gitu. Nah, sejarahnya itu di April 2017 Ayam Geprek Bensu didirikan 3 orang ya sebetulnya sama si Jordi ya. Oke, yang Sen Kurniawan Stephanie ya. Jordi Onsu, adik Ruben, bergabung menjadi manajer operasional. Nah, ini yang dibantah oleh Jordi. Jadi dia bilang dia itu bersahabat dengan 2 orang ini mendirikan usaha ayam gitu ya. Jordi menawarkan Ruben menjadi duta promosi pemilik Ayam Geprek. Justru dulu dia bilang Ayam Bensu aja gitu, tapi si Ruben mengatakan biar lucu aja pakai kata IM. Jadi ini justru usulan si Ruben gitu ya. Nah, kemudian Ruben minta 1 karyawan dipekerjakan di bagian dapur, pemilik setuju, terus menarik karyawannya, dia mendirikan Geprek Bensu. Nah, inilah mulai dari sini pecah kongsi lah orang bilang gitu ya. Ruben mensomasi Yang Sen agar tak lagi gunakan nama Bensu, karena dulu nih ide gue, adiknya yang justru mengambil nama Bensu kayak gitu. Tapi secara hukum akte pendirian perusahaan itu di dalam pemilikan nama itu, yang menggunakan nama itu justru memang awal-awalnya si PT Beni Sujono ini gitu ya. Jadi kan si Ruben itu cuma diambil namanya aja gitu ya, tapi kalau kepemilikan nama atau brand lah ya, merek, kalau kita ada hak cipta gitu ya, hak cipta brand itu tetap di Beni Sujono gitu. Oke. Nah, akhirnya Ruben memohon penetapan nama Bensu sebagai singkatan Ruben sama Onsu ya, ini upaya dia gitu. Oke, itu sekilas kasus Ruben Onsu. Nanti bisa dilihat di beberapa link yang saya sampaikan di internet, juga bisa dicari lebih detail ya informasi mengenai kasus ini gitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini sesi kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.